Om Swastiastu. Senang sekali rasanya saya Ita Grisya kembali menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa Bincang Tokoh kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Pulau Dewata Bali. Dan pada kesempatan yang berbahaya pada hari ini, dalam nuansa yang indah dan juga bersama seseorang yang cantik yang ada di sebelah kiri saya, ini atas nama Profesor Nyoman Kertiase, Ekonom UNUT. Dengan topik kita yang menarik juga adalah peran Civitas Akademika dalam pembangunan. Langsung saja kita sapa yang ada di sebelah kiri kita. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bu Napi Gatrat, apa kabar Ibu hari ini? Sangat baik karena saya baru datang dari acara lepas pesan calon wisudawan periode 1 tahun akademik 2016-2017 yang diselenggarakan di Hotel Niki. Oke, jadi masih dalam nuansa yang benar sumringah begitu Bu ya, karena sudah melepas. Nah, kali ini yang menarik juga Ibu panggilannya namanya siapa Ibu? Nah, Bu Kerti biasanya. Ibu Kerti begitu ya. Nah, Ibu Kerti hari ini dengan nuansa yang baik juga, boleh dikasih tahu untuk pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, Ibu sebagai wakil dekan begitu ya. Wakil dekan di mana Ibu? Dan juga kegiatan-kegiatannya seperti apa ini sekarang Ibu? Baiklah Ita, saya wakil dekan bidang akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sejak Januari 2016 nanti sampai tentunya Januari 2020. Waduh, jadi masih panjang Bu ya pasangnya ya. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan, ini masih hot Bu ya. Iya. Baru 6 bulan. Sebelumnya saya juga menjabat selaku sekretaris jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dari 2012 sampai 2016, 4 tahun. 4 tahun. Dan kemudian boleh diceritakan dulu Ibu, masa studi atau masa sekolahnya sampai akhirnya Ibu bisa menduduki posisi sebagai wakil dekan. Seperti apa ini Ibu? Baiklah, saya dari kecil kelahiran Denpasar. Saya lahir tahun 1962. Jadi asli Bali Bu ya? Ya, asli Desa Munggu sebenarnya, tapi dari kecil di Denpasar. Saya menyelesaikan sekolah dasar di SD nomor 26 Denpasar, kemudian lanjut studi SMP-nya di SMP Negeri 2 Denpasar, SMA juga SMA Negeri 2 Denpasar, kemudian lanjut di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 1981 sampai 1985. Ternyata dulunya mahasiswa begitu di sini Ya, Bu di ya. sini. Akhirnya lanjut lagi mengambil karena ya aturan pemerintah juga mengharuskan semua dosen itu harus S2, mau tidak mau, suka Lanjut tidak begitu. suka, ya kita harus lanjut ke jenjang S2 yaitu di Universitas Gadjah Mada, tetap linier, jurusan yang saya ambil juga manajemen. Oke, masih nyambung begitu Bu ya? Nyambung, saya konsisten jadi dari S1, S2 sampai S3 tetap di bidang manajemen, ilmu manajemen. Berarti ini lebih dari linier Bu ya, sana nyambung sekali. Kemudian S3-nya lanjut di Universitas Brawijaya sejak tahun 2007, saya menyelesaikan dalam waktu 2 tahun 9 bulan. Wow, di mantap ya, ya. tahun 2010. Akhirnya dan lengkap Bu ya, sampai akhirnya menggelar profesor begitu Bu ya. Jadi lengkap sekali prosesnya. Dan sampai para profesor ini berapa lama Ibu kira-kira? Untuk mencapai gelar profesor dari masa kerja saya itu cukup lama sebenarnya. 1986 saya sudah mulai bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tercinta ini. Kemudian kalau dihitung tahun sekarang 2016 otomatis saya sudah kerja selama 30 tahun. Wow, 30 tahun nih. 30. Tidak terasa tapi ternyata luarnya masih cantik Ibu ya. Masih muda dan fresh. Nah, kalau Ibu sekarang sebagai wakil dekan emang baru 6 bulan. Nah, Ibu, Iya. sebenarnya seperti apa masa kerjanya? Kemudian kegiatan-kegiatan lain mungkin Ibu di luar dari ini atau seperti apa Ibu? Baiklah, saya juga konsisten dengan bidang pendidikan. Selain menjabat, tentunya saya melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Saya tetap mengajar mahasiswa dari level atau jenjang S1 sampai S3. Saya biasanya mengampu mata kuliah manajemen strategi atau mata kuliah seminar manajemen pemasaran untuk jenjang S1. Kemudian jenjang S2 saya mengajar di program magister manajemen
Universitas Udayana. Saya juga mengajar di Magister Ilmu Ekonomi, kemudian Magister Akuntansi untuk mata kuliah Manajemen Strategi juga. Tetap fokus manajemen strategi Bu ya. Jadi di luar Universitas Udayana, saya juga ya sharing ilmu lah, sharing pengetahuan di mata kuliah Manajemen Strategi. Saya mengampu mata kuliah tersebut di program Magister Manajemen Universitas Warmadewa. Dan untuk level atau jenjang S3 saya juga memegang mata kuliah Kewirausahaan Strategi. Oke, ini seperti yang menarik kewirausahaan strategi Bu ya, dan masih tetap fokus dengan perekonomian. Nah, karena Ibu sudah fokus dari S1 sampai S3, kemudian mulai dari kuliah sampai pun mengajarnya atau mengampunya begitu ya. Dan menurut Ibu bagaimana sebenarnya pandangan dari perekonomian kita untuk sekarang ini? Seperti apa Ibu? Begini, kalau ditanya perekonomian secara global mungkin ya, Bu, ya. Secara global itu lebih ranahnya ilmu ekonomi. Sebenarnya kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan, ada 2 bidang ilmu di sana, ilmu ekonomi dan ilmu bisnis. Ilmu bisnis itu terdiri atas kita jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Kebetulan saya adalah concern memang mendalami kompetensi saya di ilmu manajemen. Tetapi kalau ditanya tentang perekonomian secara umum, bisa juga saya memberikan pandangan lewat membaca buku, kemudian mengamati lingkungan, lewat membaca berbagai kajian empiris yang pernah dilakukan oleh berbagai peneliti. Saya melihat memang fenomena sekarang perekonomian itu sudah mulai bergerak, hanya saja distribusi aktivitas ekonomi itu belum merata. Nah, distribusi aktivitas ekonomi ini maksudnya di kalangan mana Ibu? Atau mungkin di kalangan yang atas atau di kalangan masyarakat atau tercampur? Seperti apa Ibu? Kalau kita amati saja dengan kasat mata, kalau bukan hanya seorang ekonomi, seorang masyarakat biasa saja sebenarnya bisa melakukan pengamatan secara kasar bahwa aktivitas ekonomi itu kan berkaitan dengan investasi yang ada. Jadi kalau kita amati lingkungan sekitar kita di daerah Bali, kita akan melihat dengan jelas bagaimana Bali yang kita bagi menjadi Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan, Bali Barat, itu ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya. Bali Selatan itu aktivitas ekonominya ya sangat padat, sangat banyak. Lebih kuat bahkan Bu ya. Iya, kan banyak industri pariwisata bermunculan di sana. Ya semuanya itu kan karena aktivitas kita arahkan investasi hotel-hotel juga berdiri di Bali Selatan. Benar. Bali bagian lain sebenarnya ada, tapi tidak semelonjak Bali Selatan seperti itu Bu ya. Nah, ketimpangan yang terjadi itu terhadap manajemen Bu, atau mungkin manajemen yang berbeda menimbulkan hasil yang berbeda. Karena Ibu juga sebagai pemegang prodi dari manajemen, sebenarnya manajemen apa yang harusnya untuk perekonomian di Bali secara global seperti apa Ibu? Ya, kalau dari segi manajemen, manajemen itu kan suatu aktivitas, fungsi pasti dimulai dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oke, itu kita tahan fungsi sampai utama. di sana dulu Ibu, karena kita akan kembali lagi bersama Profesor Kerti setelah pariwara berikut ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Hit Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya.
Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Kembali lagi bersama saya Ita Grisya dan juga Profesor Kerti masih dari Ekonom Unut ini dengan kita membahas tentang peran sivitas akademika dalam pembangunan. Nah, pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan untuk Bali. Karena kita mulai dari global terlebih dahulu sebelum mengerucut begitu Ibu. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengapa jadinya pembangunan yang ada di Bali walaupun kecil Ibu ya kalau dibandingkan dengan yang lain ya, tapi ternyata pembangunannya masih timpang antara Bali Barat, Bali yang lainnya. Nah tadi ada sebenarnya manajemen yang harusnya dilakukan tadi terpotong. Seperti apa itu Ibu? Baiklah Kak Ita, begini, kalau kita bicara fungsi atau konsep manajemen itu sendiri, selalu basisnya kita pertama kali melakukan perencanaan, melakukan setelah ada rencana yang baik, yang bagus dan tepat, tentunya rencana tersebut harus kita implementasikan. Kalau sudah terimplementasi, terakhir pasti kita harus melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Iya. Jadi di sini perencanaan dibuat sedemikian rupa melihat tentunya kondisi yang ada di seluruh Bali, baik Bali Utara, Timur, Selatan, dan Barat, sehingga kita mampu mengembangkan potensi-potensi pada masing-masing wilayah, kan begitu harusnya. Mengetahui potensi yang pertama Ya, sebenarnya. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita ada di mana. Tentunya kita akan push, akan dorong berbagai kekuatan kita tawarkan, bisa kita jualkan. Demikian juga berbagai kelemahan harus kita eliminasi kalau bisa. Dan terakhir memang harus hilang semua kelemahan tersebut. Basisnya nantinya strategi. Jadi strategi itu memang sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan, dalam rangka mencapai visi. Visi kita tentunya pemerintah daerah Bali ingin mewujudkan ya masyarakat yang makmur, yang adil, makmur, sejahtera, dan bahagia untuk semua wilayah. Karena paling berat itu bahagia Ibu. Walaupun memang konsep awalnya sudah tertata dengan api dan rapi, pastinya akan ada terjadi kendala. Nah, kendala-kendala ini pasti tidak akan luput gitu Bu dari kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, kendala-kendala ini apa sepertinya Ibu yang akhirnya menjadikan Bali sebagai timpang begitu Bu? Kalau saya soroti tentang kenapa masih kita belum bisa sampai ke visi, belum bisa merealisasi target atau tujuan itu, tidak lain pasti ada kesalahan, ada kekeliruan di dalam strategi dan kesinambungannya. Sebab strategi itu basisnya adalah analisis SWOT. Jadi kita selalu seperti tadi yang saya katakan melakukan analisis terhadap
internal kita, yaitu sumber daya yang kita miliki, sumber daya apapun, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya fasilitas lainnya, kan begitu. Itu akan memunculkan satu kekuatan atau kelemahan. Sedangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal yang ada di luar pemerintah kita, daerah Bali itu sendiri, itu bahkan banyak faktor yang berpengaruh, antara lain perubahan, ya, perkembangan perekonomian secara umum baik nasional maupun global, kemudian berbagai peraturan pemerintah, budaya masyarakat, perkembangan teknologi, termasuk sekarang yang lagi booming itu perkembangan IT, kan begitu ya. Seperti itulah faktor-faktor yang harus kita cermati, kita analisis, ya, kita diagnosis nanti ke depan. Setelah tahu kekuatan maupun kelemahan, peluang dan ancaman, tentunya kita mampu merancang strategi yang terbaik. Oke, jadi tetap yang pertama adalah sebenarnya perancangan, Bu ya, atau pematangan di awal begitu sebelum akhirnya pada implementasi yang sesungguhnya. Kemudian potensi ekonomi apa sebenarnya yang kuat dimiliki oleh Bali ini, Bu? Kalau ditanya potensi ekonomi, kita kembali merujuk 3 pilar pembangunan daerah Bali itu pasti bertumpu, ya, berbasis pada 3 sektor. Kan ada sektor pertanian, kemudian sektor pariwisata, sektor industri dan UMKM. Jadi otomatis ketiga sektor itu sebaiknya selaras, bersama-sama berkembang menuju visi yang memang kita canangkan bersama. Oke, kalau misalnya dengan sektor yang pariwisata pastinya semua sudah tahu, Bu ya. Kemudian perkembangan pariwisata dari zaman dulu, bahkan mungkin orang lebih tahu Bali daripada Indonesia begitu, Bu ya, saking terkenal ya. Tapi bagaimana dengan sektor UMKM dengan pembangunan yang ada di Bali? Nah, seperti apa ini, Bu? Ini yang menarik ya, Bu. Atau mungkin Ibu bisa memberitahu pada mahasiswa, mungkin mahasiswa Ibu untuk membuka wirausaha sendiri, untuk membuat UMKM sendiri, untuk teman-temannya nanti untuk mungkin tamat kuliahnya mungkin ada seperti itu motivasi dari Ibu, atau seperti apa sebenarnya untuk pembangunan Bali, Bu? Baiklah, Gaita, begini ya, saya sebenarnya juga selaku seorang dosen, selaku seorang peneliti sangat concern terhadap, ya, pemberdayaan UMKM kita. Karena apa? Bisa saya buktikan dari sekian lama saya melakukan penelitian, saya pasti fokus melakukan penelitian pada UMKM. Bagaimana UMKM kita ke depan bisa tetap bertahan hidup, apalagi kita sudah tahu berlakunya MEA Desember 2015 kemarin, kan? Semakin gencar harusnya kita, Bu, mau untuk tidak mau persaingan akan semakin ketat, kan? Dalam kondisi yang sedemikian gregetnya gitu, Bu ya. Ya, artinya persaingan begitu ketat. Di satu sisi UMKM tersebut karakteristiknya pasti lemah. Karena dari namanya saja usaha mikro, kecil, menengah. Kalau berhadapan kecil sih, menengah sih kecil. Berarti susah, Bu ya. Itu yang susah gitu. Berhadapan dengan usaha yang besar pasti kalah. Tetapi di manajemen strategi tetap ada cara kuncinya, Bu ya. Ya, bagaimana UMKM tersebut bisa berkembang, bisa tetap hidup dan mampu berkembang. Ada beberapa alternatif strategi. Nah, ini mungkin yang menarik, Bu, untuk pemirsa yang berada di rumah yang mungkin sedang menyaksikan bahwa kita punya UMKM di rumah mungkin, Bu ya, atau akan ingin melakukan atau membuat. Nah, cara atau strategi seperti apa ini, Bu, yang ampuh ini dari Profesor Kerti? Baiklah, kalau bicara strategi, saya juga, ya, gimana concern dan merasa senang sekarang saya menulis buku memang tentang manajemen strategi, di mana salah satu chapter babnya membahas tentang berbagai alternatif strategi. Oke, ini lebih fokus berarti, Bu ya? Ya, fokus saya inginlah memberikan value gitu, memberikan. Kalau lama-lama kita melakukan penelitian, awalnya hanya sebatas untuk kenaikan pangkat, kan gitu, untuk menyerap dana. Tapi lama-lama seiring dengan berjalannya waktu, saya juga semakin, ya, berumur, kan. Jadinya ada
tergerak dari hati nurani sendiri, apa yang sudah mampu saya berikan kepada UMKM itu sendiri. Rasa berbaginya mungkin lebih, Bu, ya? Ya, seperti itu biasanya saya rasakan, sehingga bukan hanya sebatas penelitian di bidang UMKM, tetapi juga menindaklanjuti hasil penelitian tersebut dalam bentuk pengabdian masyarakat biasanya. Tentang strategi UMKM, karakteristik usaha mikro dan kecil itu kan lemah, kecil, jumlah modalnya terbatas, jumlah SDM-nya lingkupnya semua juga, ya, otomatis salah satu strategi yang pas adalah strategi kemitraan. Oke. Partnership strategi. Berarti membuat sosialnya lebih update lagi begitu, Bu, jaringannya lebih bagus, Bu, ya. Tapi bagaimana cara membuat jaringan yang bagus sedangkan lingkupnya kecil? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Profesor Tirti setelah commercial break berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Duit! Takut. Enggak. Iyalah, Pak.